Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian tes minat dan tes bakat. Dengan anggota saya sendiri, Kartika Febriani 20.03.05.0124, Hernita Sari 20.03.05.0123. Pengertian tes minat dan tes bakat. Tes bakat atau aptitude merupakan tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang khusus. Tes ini muncul karena adanya perkembangan praktis maupun teoritis yang mengarahkan pada bakat-bakat aptitude yang dapat dipisah-pisahkan yang terdapat dalam tes kecerdasan. Berikutnya, pengertian tes minat atau interest merupakan tes yang disusun untuk mengetahui minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Contoh tes minat The Rothwell-Miller Interest Blank. Macam-macam tes minat. Yang pertama, UDER, 2 Holland Test, 3 SDS, 4 RMIB. 1 tes kunder. Terdiri dari atas berbagai macam format atau bentuk antara lain KUDER Preference Record Vocational atau KPRV, KUDER General Interest Survey atau KGIS, KUDER Occupational Interest Survey atau KOIS. Tes KUDER yang sering digunakan di Indonesia adalah dengan bentuk KPRV, KUDER Preference Record Vocational KPRV. KPRV menyajikan 10 macam kelompok bidang pekerjaan yang luas, yaitu 1 pekerjaan lapangan atau outdoor, 2 mekanik, 3 komputasi, 4 ilmiah atau sains, 5 persuasif, 6 artistik, 7 sastra, 8 musik, 9 pelayanan sosial, 10 klerikal atau sekretaris kantoran. Yang 2, Holland Test. Tipologi Holland atau tes Holland pertama kali diusulkan pada 1959 oleh John Lewis Holland. John adalah psikolog dari Amerika Serikat sekaligus profesor emeritus of Sociology di Universitas Hopkins. Konsep dari tes Holland adalah bahwa orang memproyeksikan pandangan dunia pekerjaan dan pilihan karir berdasarkan orientasi yang memuaskan pilihan pribadi. 3. SDS. SDS atau Self-Directed Search merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. Instrumen ini dikembangkan oleh Holland. SDS dirancang sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Meskipun disusun di seputar minat, prosedur ini juga memerlukan peringkat diri kemampuan dan kompetensi yang dilaporkan. Yang keempat, RMIB. Menurut sejarahnya, tes tersebut disusun oleh Rothwell pertama kali pada tahun 1947. Saat itu, tes ini hanya memiliki 9 jenis kategori dan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas dari 9 kategori menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat tersebut menjadi tes interest Rothwell-Miller atau yang lebih dikenal dengan tes RMIB. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Hernita. Macam-macam tes bakat. 1. Macam-macam tes bakat kelompok. 2. Macam-macam tes bakat tunggal. Tes bakat kelompok yaitu 1. Differential Aptitude Test atau DAT. DAT merupakan jenis tes bakat yang paling sering digunakan dalam seleksi kerja atau pendidikan. Tes ini pertama kali muncul pada tahun 1947 dan mengalami revisi 6 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1963. Tujuan dari diberikan tes DAT adalah perencanaan bimbingan pendidikan pekerjaan
seleksi bidang pekerjaan tertentu, penempatan karyawan, promosi jabatan, dan lain sebagainya. DAT terdiri dari 8 subtes yang dapat berdiri sendiri seperti numerical ability, verbal reasoning, abstract reasoning, mechanical reasoning, relational language usage, spelling language usage, serta clerical speed acquire. 2. GATB, General Aptitude Test Battery, diciptakan oleh Charles E. Odell dan dikembangkan oleh United States Employment Service pada tahun 1947. Tes GABT ini digunakan untuk konseling pekerjaan. Tes ini terdiri dari 12 tes yang mengukur 9 bakat. 3. FACT. Tes ini dirancang untuk menentukan sistem klasifikasi yang baku untuk menerangkan bakat yang penting guna mensukseskan prestasi dari tugas okupasional. FACT terdiri dari 14 tes dan dapat digunakan secara terpisah. Macam-macam tes individu. Salah satu tes individu adalah tes Kraepelin atau tes bakat tunggal. Tes Kraepelin ini untuk mengetahui bakat atau kemampuan seseorang dalam bekerja. Faktor-faktor yang diungkap dalam tes ini adalah A. Kecepatan kerja atau PANKE yang ditunjukkan pada beberapa prestasi yang dicapai dalam mengerjakan tes. 2. B. Ketelitian kerja atau TIANKER yang ditujukan pada beberapa kesalahan yang diperbuat dalam mengerjakan tes. 3. Keajegan atau JANKER yang ditunjukkan dengan irama kerja seseorang di dalam mengerjakan tes. D. Ketahanan kerja atau HANKER, yaitu ditunjukkan oleh garis Ausdahner dalam mengerjakan tes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.